Pernahkah kamu merasa sangat sendirian, padahal di sekelilingmu ada begitu banyak orang? Kamu tertawa bersama mereka, berbicara, bercanda, bahkan terlihat baik-baik saja. Tetapi ketika semua suara itu menghilang, ketika malam datang dan kamu kembali sendiri, tiba-tiba hatimu terasa kosong. Seolah ada ruang besar di dalam diri yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Kesepian seperti ini tidak selalu terlihat dari luar. Banyak orang mengira kesepian itu hanya milik mereka yang benar-benar sendiri, yang tidak punya teman, yang jarang berbicara dengan siapapun. Padahal kenyataannya, banyak orang merasa paling kesepian justru saat berada di tengah keramaian. Di kantor yang penuh orang, di keluarga yang lengkap, di lingkungan yang ramai, tetapi tetap merasa tidak benar-benar dimengerti. Kamu mungkin pernah mengalami ini. Saat kamu ingin bercerita, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Saat kamu ingin jujur tentang perasaanmu, tetapi takut dianggap lemah. Saat kamu ingin berkata bahwa hatimu lelah, tetapi memilih diam karena tidak ingin merepotkan siapapun. Akhirnya, kamu tersenyum, mengangguk, dan berpura-pura baik-baik saja. Lama-lama, kepura-puraan itu menjadi kebiasaan. Kamu terbiasa menyembunyikan luka, terbiasa menahan air mata, terbiasa menyimpan semua beban sendirian. Sampai suatu hari, kamu sendiri pun tidak tahu lagi bagaimana cara menjelaskan apa yang kamu rasakan. Yang kamu tahu hanya satu hal. Ada rasa sepi yang dalam, tetapi tidak bisa diberi nama. Kesepian seperti ini lebih menyakitkan daripada benar-benar sendiri. Karena kamu tidak hanya merasa sendirian, tetapi juga merasa tidak terlihat, tidak didengar, tidak dipahami. Seolah keberadaanmu tidak benar-benar penting bagi siapapun. Meskipun secara fisik kamu selalu dikelilingi banyak orang, dalam hati, mungkin kamu sering bertanya, "Kenapa aku merasa seperti ini? Kenapa aku masih merasa kosong padahal hidupku terlihat baik? Kenapa aku masih merasa sepi meskipun aku tidak pernah benar-benar sendirian?" Pertanyaan-pertanyaan ini terus berputar di kepala, tanpa jawaban yang jelas. Kesepian bukan selalu tentang kurangnya orang di sekitar kita. Kesepian seringkali tentang kurangnya kedekatan yang tulus. Kita hidup di dunia yang penuh komunikasi, tetapi miskin koneksi. Kita bisa berbicara dengan banyak orang setiap hari, tetapi jarang merasa benar-benar terhubung secara hati. Kita terbiasa membicarakan hal-hal ringan, tentang pekerjaan, tentang hiburan, tentang hal-hal yang tidak terlalu dalam. Tetapi ketika menyangkut perasaan yang sebenarnya, luka yang tersembunyi, ketakutan yang tidak terucap, kita memilih diam. Karena takut dihakimi, takut tidak dimengerti, atau takut terlihat lemah. Akhirnya, kita membangun dinding di sekitar hati kita sendiri. Dari luar terlihat kuat, ramah, dan baik-baik saja. Tetapi di dalam, ada kesunyian yang terus membesar. Kesunyian yang tidak bisa diisi oleh tawa, oleh keramaian, atau oleh aktivitas yang padat.
Dan mungkin yang paling menyakitkan dari semua ini adalah perasaan bahwa tidak ada tempat untuk benar-benar pulang. Bukan rumah secara fisik, tetapi tempat di mana kita bisa menjadi diri sendiri tanpa topeng. Tempat di mana kita bisa menangis tanpa merasa malu. Tempat di mana kita bisa jujur tanpa takut ditinggalkan. Banyak orang mencoba mengisi kesepian ini dengan kesibukan. Bekerja lebih keras, scrolling lebih lama, berbicara lebih banyak, keluar lebih sering. Tetapi semua itu hanya menunda, bukan menyembuhkan. Karena kesepian bukan tentang kurangnya aktivitas, tetapi tentang kurangnya kedamaian di dalam hati. Ada saat-saat di mana kamu merasa lelah tanpa tahu sebabnya. Tidak terjadi hal buruk, tidak ada masalah besar, tetapi hatimu terasa berat. Pikiranmu penuh, tetapi kosong pada saat yang sama. Kamu tidak sedih, tetapi juga tidak bahagia. Kamu hanya merasa hampa. Kesepian seperti ini sering datang diam-diam. Tidak ada tanda-tanda yang jelas. Hanya perasaan bahwa ada sesuatu yang kurang, tetapi kamu tidak tahu apa. Dan semakin kamu mencoba mengabaikannya, semakin ia tumbuh di dalam dirimu. Dalam keadaan seperti ini, seringkali kita berharap ada seseorang yang benar-benar memahami kita. Seseorang yang bisa melihat melewati senyum kita. Seseorang yang bisa membaca kelelahan di balik kata-kata kita. Tetapi tidak semua orang mampu melakukan itu. Dan tidak semua perasaan bisa dipahami oleh manusia. Disinilah banyak orang mulai merasa putus asa. Merasa bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar peduli. Merasa bahwa perasaan mereka terlalu rumit untuk dijelaskan. Merasa bahwa lebih baik diam daripada kecewa karena tidak dimengerti. Padahal, dalam Islam, ada satu kebenaran yang sering kita lupakan, bahwa meskipun manusia tidak selalu memahami kita, Allah selalu mengetahui apa yang ada di dalam hati. Bahkan perasaan yang tidak bisa kita jelaskan dengan kata-kata pun, Allah sudah mengetahuinya sejak sebelum kita sendiri menyadarinya. Allah mengetahui kesepian yang tidak terlihat. Allah mengetahui air mata yang tidak pernah jatuh. Allah mengetahui doa-doa yang hanya terucap di dalam hati. Dan Allah mengetahui betapa lelahnya kita berusaha terlihat baik-baik saja di hadapan dunia. Kesepian di tengah keramaian sering membuat kita merasa kecil. Merasa tidak berarti. Merasa seolah keberadaan kita tidak membuat perbedaan apapun. Tetapi di hadapan Allah, tidak ada satupun perasaan yang sia-sia. Tidak ada satupun luka yang tidak dilihat. Mungkin hari ini kamu merasa sendirian, meskipun banyak orang di sekitarmu. Mungkin kamu merasa tidak ada tempat untuk benar-benar berbagi. Tetapi ketahuilah, perasaan itu tidak membuatmu lemah. Perasaan itu hanya menunjukkan bahwa hatimu sedang lelah, dan hati yang lelah membutuhkan ketenangan, bukan penilaian. Dan ketenangan itu tidak selalu datang dari manusia. Kadang, ketenangan justru datang ketika kita berhenti berharap pada dunia dan mulai kembali kepada Allah. Ketika kita berhenti menunggu dipahami
dan mulai belajar menerima bahwa Allah sudah memahami segalanya. Kesepian bukan tanda bahwa hidupmu gagal. Kesepian adalah tanda bahwa hatimu sedang mencari sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh keramaian, oleh pujian, atau oleh perhatian sesaat. Sesuatu yang hanya bisa ditemukan dalam hubungan yang tulus dengan Allah. Dan mungkin, kesepian yang kamu rasakan hari ini bukanlah musuhmu. Mungkin ia adalah panggilan halus dari hatimu, agar kamu berhenti sejenak, menundukkan kepala, dan kembali mengingat siapa yang selalu ada, bahkan ketika dunia terasa menjauh. Kesepian yang terus kita pendam perlahan akan mengubah cara kita memandang diri sendiri. Kita mulai merasa bahwa perasaan kita tidak penting, bahwa apa yang kita rasakan terlalu berlebihan, bahwa kita seharusnya lebih bersyukur dan tidak banyak mengeluh. Padahal, perasaan lelah dan sepi bukanlah tanda kurang iman, melainkan tanda bahwa hati kita sedang membutuhkan perhatian. Sering kali kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita membandingkan diri dengan orang lain yang terlihat lebih bahagia, lebih tenang, lebih kuat. Kita melihat mereka tertawa, berbagi cerita, menjalani hidup seolah tanpa beban. Lalu kita bertanya dalam hati, kenapa aku tidak bisa seperti itu? Kenapa aku merasa kosong sementara orang lain terlihat baik-baik saja? Yang tidak kita lihat adalah bahwa setiap orang membawa luka masing-masing. Banyak senyum adalah topeng. Banyak tawa adalah cara untuk menyembunyikan kesedihan. Dunia hanya memperlihatkan permukaan, bukan kedalaman. Dan ketika kita terus membandingkan diri dengan permukaan hidup orang lain, kita sedang melukai diri kita sendiri tanpa sadar. Kesepian di tengah keramaian sering membuat kita merasa terasing dari diri sendiri. Kita kehilangan kemampuan untuk jujur tentang apa yang kita rasakan. Kita takut mengakui bahwa kita butuh ditemani, butuh didengar, butuh dipeluk secara emosional. Kita merasa bahwa kebutuhan seperti itu membuat kita lemah. Padahal sejatinya itu adalah bagian dari fitrah manusia. Manusia diciptakan dengan hati yang bisa merasa, dengan jiwa yang membutuhkan kehangatan, dengan perasaan yang tidak selalu bisa dikendalikan. Ketika kita menolak semua itu, ketika kita memaksa diri untuk selalu kuat, selalu baik-baik saja, kita sedang memutus hubungan dengan bagian terdalam dari diri kita sendiri. Dalam Islam, perasaan bukanlah sesuatu yang harus ditekan. Rasulullah sendiri menangis, merasa sedih, merasa rindu, merasa takut. Tetapi beliau tidak pernah memungkiri perasaannya. Beliau mengakuinya, lalu mengembalikannya kepada Allah. Itulah perbedaan antara memendam dan menyerahkan. Memendam adalah menyimpan semua luka sendirian sampai hati terasa sesak. Menyerahkan adalah mengakui bahwa kita lemah, lalu meminta kekuatan kepada Allah. Memendam membuat hati semakin gelap. Menyerahkan justru membuka pintu cahaya. Kesepian sering datang karena kita merasa tidak ada yang benar-benar memahami kita. Tetapi mungkin masalahnya bukan karena tidak ada yang peduli,
melainkan karena kita terlalu terbiasa menyembunyikan diri. Kita menutup pintu sebelum orang lain sempat masuk. Kita membungkus diri dengan diam, dengan senyum palsu, dengan jawaban singkat. Kita ingin dimengerti, tetapi kita tidak memberi kesempatan untuk dimengerti. Kita ingin didengar, tetapi kita tidak pernah benar-benar berbicara. Kita ingin dipahami, tetapi kita tidak pernah berani jujur. Akhirnya, kita terjebak dalam lingkaran kesepian yang kita ciptakan sendiri. Namun, bukan berarti semua kesepian bisa diselesaikan dengan membuka diri kepada manusia. Ada kesepian yang lebih dalam, yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Kesepian yang muncul karena jarak kita dengan Allah mulai terasa. Karena doa kita mulai jarang. Karena hati kita mulai lebih sibuk dengan dunia daripada dengan Sang Pencipta. Ketika hubungan dengan Allah melemah, hati akan mencari pengganti. Kita mencari pengakuan dari manusia, perhatian dari lingkungan, validasi dari dunia. Tetapi semua itu tidak pernah cukup. Karena yang dibutuhkan hati sebenarnya bukan pujian, melainkan ketenangan. Hati tidak butuh banyak orang. Hati butuh satu tempat yang aman, tempat untuk pulang, tempat untuk mengadu, tempat untuk jujur tanpa takut dihakimi. Dan tempat itu, sejatinya, selalu ada dalam hubungan kita dengan Allah. Kesepian sering membuat kita lupa bahwa Allah lebih dekat daripada yang kita kira. Bahkan lebih dekat daripada napas kita sendiri. Kita mungkin merasa tidak ada yang mendengar, padahal Allah selalu mendengar. Kita mungkin merasa tidak ada yang peduli, padahal Allah selalu peduli, bahkan terhadap perasaan yang tidak pernah kita ucapkan. Ada doa-doa yang tidak pernah kita lafalkan, tetapi Allah sudah mengabulkannya dalam bentuk ketenangan yang tidak kita sadari. Ada air mata yang tidak pernah jatuh, tetapi Allah sudah menghitungnya sebagai bentuk kesabaran. Ada luka yang tidak pernah kita ceritakan, tetapi Allah sudah menjadikannya jalan untuk mendewasakan kita. Kesepian bukan berarti Allah menjauh. Justru seringkali, kesepian adalah cara Allah memanggil kita kembali. Meminta kita untuk berhenti sejenak dari kebisingan dunia, dan mendengarkan suara hati sendiri. Meminta kita untuk kembali berbicara kepadanya, bukan hanya tentang hal-hal besar, tetapi juga tentang hal-hal kecil yang membuat hati terasa berat. Tidak apa-apa jika hari ini kamu merasa sendirian. Tidak apa-apa jika kamu merasa tidak dimengerti. Tidak apa-apa jika kamu merasa lelah meskipun tidak melakukan apa-apa. Semua itu tidak membuatmu menjadi hamba yang buruk. Semua itu hanya membuatmu menjadi manusia yang sedang belajar. Yang penting bukan menghilangkan kesepian dengan cepat, tetapi memahami dari mana kesepian itu datang. Apakah dari luka lama yang belum sembuh, dari harapan yang tidak terpenuhi, atau dari jarak yang mulai terbentuk antara hatimu dan Allah? Kesepian adalah sinyal, bukan hukuman. Sinyal bahwa ada bagian dari dirimu yang membutuhkan perhatian. Bagian yang ingin didengar, dirawat,
dan dikembalikan kepada ketenangan yang sejati. Dan ketenangan sejati tidak pernah datang dari luar, tetapi dari dalam, dari hati yang kembali terhubung dengan Allah. Pada akhirnya, kesepian bukanlah sesuatu yang harus kita lawan dengan keras. Kesepian bukan musuh yang harus dikalahkan, tetapi pesan yang perlu kita dengarkan. Pesan bahwa hati kita sedang membutuhkan perhatian, bukan penghakiman. Pesan bahwa jiwa kita sedang meminta ruang untuk bernafas, bukan tekanan untuk selalu terlihat baik-baik saja. Kesepian mengajarkan kita untuk berhenti sejenak. Berhenti dari membandingkan diri dengan orang lain. Berhenti dari mengejar validasi yang tidak pernah benar-benar memuaskan. Berhenti dari berpura-pura kuat, padahal di dalam hati kita sedang sangat lelah. Dalam keheningan itulah, kita diberi kesempatan untuk kembali mengenal diri sendiri. Untuk bertanya dengan jujur, apa yang sebenarnya aku butuhkan? Apakah aku butuh ditemani, atau aku hanya butuh didengar? Apakah aku butuh solusi, atau aku hanya butuh dimengerti? Seringkali kita mengira bahwa kita membutuhkan orang lain untuk mengisi kekosongan di hati. Padahal, yang kita butuhkan sebenarnya adalah kedamaian dengan diri sendiri. Menerima bahwa tidak semua perasaan harus segera diubah. Tidak semua luka harus segera sembuh. Ada luka yang hanya bisa pulih dengan waktu, doa, dan kesabaran. Kesepian juga mengajarkan kita tentang keikhlasan. Ikhlas menerima bahwa tidak semua orang akan memahami kita. Tidak semua hubungan akan sedalam yang kita harapkan. Tidak semua harapan akan terwujud seperti yang kita bayangkan. Dan itu bukan kesalahan kita. Ketika kita berhenti memaksa dunia untuk memenuhi kebutuhan hati kita mulai menemukan ketenangan yang lebih stabil. Ketenangan yang tidak tergantung pada siapa yang hadir atau siapa yang pergi. Ketenangan yang tidak runtuh hanya karena seseorang tidak lagi peduli. Dalam Islam, ketenangan sejati disebut sakinah. Ketenangan yang datang bukan dari keadaan luar, tetapi dari keyakinan di dalam hati. Keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita, bahwa setiap perasaan kita memiliki makna, bahwa tidak ada satupun kesedihan yang sia-sia. Kesepian yang kamu rasakan hari ini mungkin terasa berat, mungkin terasa seperti lubang yang tidak ada dasarnya. Tetapi suatu hari nanti, kamu akan menyadari bahwa kesepian ini telah membawamu lebih dekat kepada dirimu sendiri, dan lebih dekat kepada Allah. Kamu akan belajar bahwa kamu tidak perlu selalu dimengerti oleh semua orang. Cukup ada satu tempat di mana kamu bisa jujur sepenuhnya. Satu tempat di mana kamu bisa menjadi lemah tanpa takut dihakimi. Dan tempat itu adalah ketika kamu berbicara kepada Allah dengan hati yang terbuka. Doa tidak harus selalu panjang, tidak harus selalu indah. Kadang cukup dengan kalimat sederhana, "Ya Allah, aku lelah." Kadang cukup dengan diam sambil menangis dalam sujud. Kadang cukup dengan menyebut namanya di tengah kesunyian. Allah tidak menunggu kita menjadi sempurna untuk mendekat.
Allah menunggu kita datang apa adanya. Dengan luka, dengan kebingungan, dengan rasa sepi yang tidak bisa dijelaskan. Dan Allah tidak pernah menolak hati yang datang dengan jujur. Kesepian juga mengajarkan kita untuk lebih lembut pada diri sendiri, untuk berhenti menyalahkan diri atas semua yang tidak berjalan sesuai rencana, untuk berhenti merasa gagal hanya karena hidup terasa berat. Hidup tidak harus selalu mudah untuk bisa bermakna. Ada hari-hari di mana kita merasa kuat. Ada hari-hari di mana kita merasa rapuh. Keduanya sama-sama bagian dari perjalanan. Dan tidak ada yang salah dengan merasa rapuh. Rapuh bukan berarti lemah. Rapuh berarti kita masih bisa merasa. Dan hati yang masih bisa merasa, masih bisa sedih, masih bisa rindu, masih bisa berharap, adalah hati yang masih hidup. Hati yang masih memiliki kesempatan untuk kembali tenang, untuk kembali percaya, untuk kembali melangkah meskipun perlahan. Kesepian bukan tanda bahwa kamu tidak dicintai. Kesepian seringkali adalah ruang yang Allah siapkan agar kamu bisa mendengar suara hatimu sendiri, tanpa gangguan dunia. Agar kamu bisa mengenal dirimu lebih dalam, sebelum kamu kembali terhubung dengan orang lain. Mungkin setelah ini, kesepianmu tidak langsung hilang. Mungkin kamu masih akan merasakan hampa di beberapa malam. Tetapi sekarang kamu tahu bahwa kamu tidak harus melawannya sendirian. Ada Allah yang selalu mendengar. Ada doa yang selalu bisa diucapkan. Ada ketenangan yang selalu bisa dicari. Dan jika suatu hari kamu kembali merasa sendirian di tengah keramaian, ingatlah satu hal. Kamu tidak benar-benar sendiri. Ada Allah yang selalu bersamamu, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang mengerti. Dan bersamanya, kesepian tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi jalan untuk menemukan kedamaian yang lebih dalam.